Israel mungkin adalah negara paling kontroversial saat ini. Ketika ada kejadian global seperti perang, hal itu sering disebutkan. Bahkan di masa damai, negara ini tetap menjadi topik diskusi. Meskipun jumlah penduduk dan wilayahnya relatif kecil, Israel menyimpan sebagian besar sejarah manusia dan merupakan tempat suci bagi tiga agama monoteistik utama di dunia. Selain itu, negara ini adalah salah satu negara terkuat dan berkembang paling pesat. Israel telah memberikan sumbangan yang tak terhitung jumlahnya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun berada di pusat konflik yang sedang berlangsung di wilayahnya. Hari ini, saya akan bercerita kepada Anda tentang kehidupan di negara ini, adat istiadat dan tradisi orang Yahudi, serta hal-hal yang harus Anda ketahui saat berkunjung. Salah satunya adalah melihat gereja yang diyakini sebagai tempat makam Yesus Kristus, dan masih banyak lagi. Pertama, Israel ukurannya sangat kecil, hanya menempati 16% dari 1% wilayah Timur Tengah, yang setara dengan setengah ukuran Danau Michigan di Amerika Serikat. Negara terkecil di dunia adalah Vatikan, tetapi Israel masih jauh lebih kecil daripada banyak negara Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi. Meskipun demikian, meskipun luas wilayahnya sederhana, Israel memiliki pengaruh besar di panggung internasional, terutama dalam hal teknologi militer dan budaya. Kedua, fakta menarik lainnya adalah bahwa ilmuwan besar Albert Einstein, seorang Yahudi, pernah ditawari jabatan Presiden Israel pada tahun 1952. Namun, ia menolak tawaran tersebut dengan alasan kurangnya pengalamannya dalam berurusan dengan orang dan urusan politik. Ini tetap menjadi contoh langka dalam sejarah di mana seorang ilmuwan diundang untuk memimpin suatu negara. Ketiga, Israel. Negara yang relatif muda memiliki salah satu militer paling tangguh di dunia. Pasukan pertahanan Israel, IDF, tidak hanya menduduki peringkat 20 besar tentara terkuat di dunia, tetapi juga dengan bangga mempertahankan rekor tidak pernah kalah perang sepanjang sejarah negara tersebut. Hal ini menjadi lebih mengesankan jika mempertimbangkan populasi Israel yang relatif kecil dibandingkan dengan kekuatan militer lain seperti Amerika Serikat atau China yang memiliki populasi jauh lebih besar dan tentara yang lebih kuat. Beberapa bahkan memperkirakan bahwa Israel memiliki antara 80 hingga 400 hulu ledak nuklir, menempatkannya di antara 9 negara di dunia yang diyakini memiliki senjata nuklir. Kekuatan pencegahan ini membuat Israel menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, baik secara regional maupun global. Keempat, Israel tidak hanya kuat dalam jumlah dan kemampuan tempur, tetapi juga berdiri sebagai pusat kekuatan dalam teknologi militer, khususnya di bidang pesawat tanpa awak. Perusahaan ini memimpin dunia dalam produksi dan pengembangan kendaraan udara tak berawak UAV canggih seperti Heron TP, Hermes 900, dan Tactical Heron. Sementara Amerika Serikat dan China juga memproduksi pesawat tanpa awak atau drone canggih, Israel menonjol karena skala yang lebih kecil, namun integrasi teknologi ini sangat efektif ke dalam strategi pertahanan dan ofensifnya. Produk drone Israel tidak hanya melayani kebutuhan dalam negeri, tetapi juga diekspor secara luas, memperkuat posisi terdepan negara tersebut dalam industri ini. Kelima, salah satu aspek paling unik dari masyarakat Israel adalah wajib militer bagi pria, minimal 32 bulan, dan wanita, minimal 24 bulan. Hal ini tidak hanya menciptakan kekuatan militer yang kuat, tetapi juga menanamkan semangat juang di semua lapisan masyarakat. Akibatnya, pemandangan yang cukup umum di jalan-jalan Israel adalah warga sipil, termasuk wanita, yang secara teratur membawa senjata api pribadi dalam kegiatan sehari-hari, bahkan saat pergi ke sekolah, bekerja, atau berbelanja. Hal ini sangat jarang terjadi di sebagian besar negara lain, di mana kepemilikan senjata di ruang publik biasanya diatur secara ketat. Hanya beberapa negara seperti Norwegia yang mewajibkan wanita untuk menjalani wajib militer, tetapi membawa senjata di tempat umum masih jarang dilakukan. Keenam, selain pasukan darat dan teknologi pesawat tak berawaknya, Angkatan Udara Israel tidak kalah tangguh. Negara ini dengan bangga menyandang gelar sebagai Angkatan Udara terbesar keempat di dunia, memiliki lebih dari 250 jet tempur F-16 modern. Angka ini berada tepat di belakang negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China, serta melampaui banyak negara besar lainnya dengan populasi dan luas wilayah yang jauh lebih besar, seperti Inggris atau Prancis. Keunggulan udara ini memainkan peran penting dalam pertahanan dan kemampuan ofensif Israel, memastikan dominasi udara dalam skenario konflik apapun. Ketujuh, Israel tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga terkenal karena upaya kemanusiaannya.
Unit pencarian dan penyelamatan militer Israel diakui secara global atas responsnya yang cepat dan efektif dalam situasi darurat internasional. Mereka selalu siap mengirimkan tim profesional untuk membantu negara-negara yang terkena bencana alam atau malapetaka, menunjukkan rasa tanggung jawab yang kuat dan kemampuan respons yang luar biasa. Meskipun unit serupa, seperti yang ada di AS, juga ada, Israel menonjol karena kemampuannya untuk melaksanakan operasi bantuan internasional yang efisien meskipun merupakan negara kecil. Kedelapan, Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948 setelah Perang Arab-Israel pada tahun yang sama. Yang membuat berdirinya negara muda ini unik adalah karena negara ini didasarkan pada salah satu dokumen tertua umat manusia, yaitu Perjanjian Lama. Bersamaan dengan peristiwa kemerdekaan, Nakba atau Eksodus Palestina juga dimulai, menandai dimulainya konflik berkepanjangan yang berlanjut hingga hari ini. Sebagian besar negara di seluruh dunia memiliki sejarah pembentukan yang jauh lebih tua. Meskipun migrasi skala besar seperti pemisahan India-Pakistan tahun 1947 serupa, mereka berbeda dalam konteks sejarah dan agama. Kesembilan, ibu kota Israel, Yerusalem, dinyatakan abadi dan tak terpisahkan setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967. Namun, hal ini tetap menjadi isu yang sangat kontroversial dalam politik internasional. Banyak negara di seluruh dunia tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan terus menempatkan kedutaan besar mereka di Tel Aviv. Hanya beberapa negara, seperti Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang telah memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem, menciptakan preseden yang telah memecah belah masyarakat global. Kesepuluh, Tembok Barat, juga dikenal sebagai Tembok Ratapan di Yerusalem, adalah situs tersuci dalam agama Yahudi. Setiap tahun, sekitar 1 juta surat dan catatan doa dimasukkan ke dalam celah-celah tembok. Yang luar biasa adalah bahwa layanan pos Israel memiliki departemen khusus yang disebut Surat Kepada Tuhan yang didedikasikan untuk menangani pesan-pesan ini dari seluruh dunia. Catatan doa tersebut kemudian dikumpulkan dan dikubur di dekat Bukit Zaitun. Tidak ada tempat peribadatan lain di dunia yang melaksanakan praktek berskala besar dan terorganisasi yang melibatkan catatan doa. Ke-11, Gereja Seil Sepulcher Suci di Yerusalem adalah tempat tersuci dalam agama Kristen. Diyakini sebagai rumah bagi edikul yang berisi makam Yesus Kristus, gereja ini menjadi tujuan ziarah utama bagi jutaan umat Kristen di seluruh dunia. Sementara situs Kristen lainnya, seperti Vatikan, juga sangat penting. Gereja Seil Sepulcher Suci memiliki makna khusus karena hubungan langsungnya dengan kebangkitan Yesus. Ke-12, Gereja Kelahiran di Bethlehem, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Palestina, dibangun di atas gua tempat Yesus diyakini dilahirkan. Situs unik ini menarik jutaan penziarah dari seluruh dunia setiap tahun yang datang untuk menyaksikan tempat kelahiran agama Kristen. Bethlehem, meskipun ukurannya kecil, memiliki makna historis dan keagamaan yang sangat besar. Ke-13, salah satu pencapaian budaya Israel yang paling menakjubkan adalah kebangkitan bahasa Ibrani. Setelah berabad-abad digunakan hanya dalam ritual keagamaan dan dianggap hampir sebagai bahasa mati, bahasa Ibrani telah dihidupkan kembali dan sekarang berfungsi sebagai bahasa nasional resmi Israel. Ini adalah kasus langka dalam sejarah linguistik global, di mana bahasa kuno telah kembali hadir dalam kehidupan sehari-hari dengan begitu kuat. Selain itu, bahasa Arab juga merupakan bahasa resmi di Israel, yang mencerminkan keberagaman budaya negara tersebut. Ke-14, falafel bukan hanya sekedar hidangan, tetapi telah menjadi simbol kuliner nasional Israel. Sandwich isi buncis goreng renyah ini telah menjadi bagian penting dari budaya makanan lokal. Sementara setiap negara memiliki hidangan khas, seperti pizza di Italia atau sushi di Jepang, falafel telah muncul sebagai ikon budaya yang terkait erat dengan identitas Israel. Ke-15, anggur Paul Wyn yang diproduksi sejak 1898 memiliki pesona budaya yang unik karena berbagai anggur campuran yang diberi nama berdasarkan rute bus di Israel. Meskipun anggur dari Prancis lebih populer secara global, Paul Wyn menceritakan kisah unik yang berkaitan dengan sejarah dan kehidupan sehari-hari masyarakat Israel, menciptakan hubungan yang menarik antara tradisi dan modernitas. Ke-16, orang Israel memiliki pandangan unik tentang makanan.
Jika tidak ada salad, itu tidak dianggap makanan yang layak. Bahkan, saat sarapan, salad dipandang sebagai komponen penting, menghadirkan kesegaran dan keseimbangan pada setiap hidangan. Hal ini sangat berbeda dengan kebiasaan makan di banyak negara barat atau Asia, di mana salad jarang menjadi bagian dari sarapan dan biasanya hanya disajikan sebagai lauk. Ke-17, Bar Mitzvah merupakan upacara kedewasaan yang penting dalam agama Yahudi, di mana anak-anak, laki-laki pada usia 13 tahun dan perempuan pada usia 12 tahun membacakan Taurat di depan umum di hadapan masyarakat. Ini adalah peristiwa yang sangat religius yang menandai tanggung jawab pribadi individu atas tindakan mereka dan transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Sementara kebudayaan lain memiliki tradisi kedewasaan mereka sendiri, seperti quinceañera di Amerika Latin, Bar Mitzvah memiliki makna keagamaan tersendiri dalam agama Yahudi. Ke-18, pria Yahudi sering mengenakan kipah, kain kecil atau topi rajutan, sebagai pengingat bahwa Tuhan selalu di atas mereka. Ini adalah simbol keagamaan unik yang mengekspresikan kerendahan hati dan rasa hormat terhadap Yang Maha Kuasa. Meskipun aksesoris keagamaan seperti jilbab Islam ada di banyak budaya, kipah adalah aksesoris yang unik dan memiliki makna khusus dalam agama Yahudi. Ke-19, Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia, dengan 73,8% penduduknya beragama Yahudi. Khususnya, mayoritas populasi ini terdiri dari imigran atau keturunan generasi kedua dan ketiga dari lebih dari 100 negara yang berbeda, menghasilkan keragaman budaya dan etnis yang kaya dalam komunitas agama yang bersatu. Tidak ada negara lain di dunia yang memiliki identitas agama nasional yang berakar pada Yudaisme. Bahkan negara-negara yang beragam seperti Amerika Serikat memiliki tingkat imigrasi yang lebih rendah secara proporsional. Ke-20, aspek khas kehidupan keagamaan dan hukum di Israel adalah tidak adanya pernikahan sipil. Hanya pernikahan yang dilakukan berdasarkan hak agama, Yahudi, Muslim, Kristen yang diakui secara hukum. Hal ini berbeda dengan sebagian besar negara lain di seluruh dunia, di mana perkawinan sipil merupakan hal yang umum dan diterima secara luas tanpa memandang agama. Ke-21, Yom Kippur atau Hari Penebusan Dosa adalah hari paling suci dalam agama Yahudi. Pada hari ini, seluruh negeri Israel praktis terhenti. Tidak ada transportasi umum, toko-toko tutup, dan siaran media dihentikan sementara. Tingkat penutupan nasional seperti ini jarang terlihat pada hari raya keagamaan di negara lain, seperti Ramadan dalam Islam, yang mencerminkan penghormatan mendalam masyarakat terhadap hari suci ini. Ke-22, Bukit Zaitun di Yerusalem merupakan pemakaman Yahudi tertua di dunia yang masih digunakan, dengan lebih dari 150.000 makam, beberapa di antaranya berusia lebih dari 1 milenium. Meskipun pemakaman kuno seperti yang ada di Mesir ada, sangat sedikit yang masih aktif dan berskala besar seperti Bukit Zaitun, di mana ribuan tahun sejarah terpelihara melalui setiap batu nisan. Ke-23, Yerusalem adalah kota yang unik di dunia, yang memiliki arti sakral bagi ketiga agama besar, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Tidak ada kota lain di bumi yang dapat membanggakan pertemuan tiga peradaban dan agama besar seperti itu, yang menjadikan Yerusalem sebagai tujuan yang tidak boleh dilewatkan untuk ziarah dan penjelajahan sejarah. Kota Yerusalem juga dikelilingi oleh tembok kuno yang tingginya lebih dari 40 kaki dan panjangnya 2,5 mil, dengan 34 menara pengawas. Tembok-tembok ini bukan hanya sebuah keajaiban arsitektur, tetapi juga menjadi saksi ribuan tahun sejarah, perang, dan budaya. Meskipun kota bertembok seperti Dubrovnik di Kroasia ada, hanya sedikit yang dapat menandingi skala dan kedalaman sejarah Yerusalem sehingga menciptakan kehadiran yang megah namun misterius. 25. Populasi Israel telah tumbuh dengan pesat dari 86.000 jiwa pada tahun 1948 menjadi lebih dari 10 juta jiwa pada tahun 2024. Ini merupakan peningkatan lebih dari 10 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 abad. Tingkat pertumbuhan ini mencengangkan dibandingkan dengan negara lain. Sebagai perbandingan, populasi global hanya berlipat ganda dalam periode yang sama
dan populasi AS juga hanya berlipat ganda, tidak bertambah 10 kali lipat seperti Israel. Saat ini, populasi Israel terdiri dari 73,8% Yahudi, 21,1% Arab sebagian besar Muslim, dan 5% dari kelompok etnis lainnya. 26. Israel adalah negara terdepan di dunia dalam penerimaan imigrasi relatif terhadap jumlah populasinya, dengan lebih dari 3 juta imigran sejak tahun 1948. Jumlah ini mencakup sekitar 1 juta orang dari bekas Uni Soviet dan 15.000 orang Yahudi Ethiopia. Sementara negara-negara seperti Kanada atau Australia juga memiliki tingkat imigrasi yang tinggi, Israel menonjol dalam hal imigrasi per kapita yang mencerminkan kebijakan pintu terbuka dan misinya untuk membawa orang-orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke tanah yang dijanjikan. 27. Israel memiliki angka kelahiran yang relatif tinggi, rata-rata hampir 3 anak per wanita. Hal ini sangat kontras dengan menurunnya angka kelahiran yang terlihat di banyak negara maju, seperti Jepang atau Korea Selatan, di mana rata-ratanya seringkali di bawah 1,5 anak per wanita. Khususnya, wanita dalam komunitas Yahudi ultra-ortodoks memiliki angka kelahiran yang mencengangkan, yakni 7 anak per wanita, berkat kebijakan yang mendukung dan budaya yang mendorong kelahiran anak. Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan penduduk Israel yang pesat. 28. Orang Yahudi di Israel berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Ashkenazi dari Jerman, Eropa Tengah dan Timur, Sephardi, keturunan orang Yahudi yang diusir dari semenanjung Iberia, Misraim dari Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Yahudi Ethiopia, yang juga dikenal sebagai orang Israel hitam. Keberagaman etnis seperti itu dalam satu komunitas agama adalah hal yang langka, menciptakan jalinan budaya yang kaya dan kompleks, jauh lebih rumit daripada yang mungkin dibayangkan banyak orang. 29. Harapan hidup rata-rata di Israel adalah sekitar 83,6 tahun berdasarkan data tahun 2024, yang mencerminkan standar perawatan kesehatan yang tinggi. Studi menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam harapan hidup, dengan rata-rata pria sekitar 82 tahun dan wanita sekitar 85 tahun pada tahun 2023. Faktor-faktor seperti sistem perawatan kesehatan modern dan wajib militer dapat berkontribusi pada peningkatan umur panjang, terutama di kalangan pria. 30. Israel menempati peringkat 15% teratas negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Negara ini juga dengan bangga memegang jumlah perusahaan tertinggi ketiga yang terdaftar di Wall Street, hanya dilampaui oleh Amerika Serikat dan China, serta merupakan rumah bagi klaster teknologi tinggi terbesar kedua di dunia, tepat setelah Silicon Valley. Dalam hal pendapatan, Israel setara dengan negara-negara seperti Spanyol, tetapi dalam hal perusahaan terdaftar, Israel jauh melampaui banyak negara ekonomi besar lainnya. Ini adalah bukti julukan Israel sebagai negara startup. 32. Israel memiliki 91 perusahaan rintisan berteknologi unicorn, perusahaan rintisan yang nilainya lebih dari $1 miliar pada tahun 2024, memimpin dunia dalam jumlah perusahaan rintisan berteknologi unicorn per kapita. Miliaran dolar dalam investasi rintisan mengalir ke Israel setiap tahun. Sementara AS memiliki jumlah total unicorn tertinggi, Israel lebih unggul jika diukur berdasarkan ukuran populasi, memamerkan ekosistem startup yang sangat dinamis dan efisien. 33. Pada tahun 2024, Alphabet mengakuisisi perusahaan keamanan siber Israel, Wiz, senilai $23 miliar. Ini bukan hanya kesepakatan terbesar dalam sejarah Israel, tetapi juga salah satu kesepakatan teknologi terbesar di dunia, melampaui banyak akuisisi besar di AS. Hal ini menegaskan kembali status Israel sebagai pusat inovasi teknologi global, khususnya di bidang keamanan siber. 34. Israel menempati peringkat kedua di dunia untuk persentase siswa yang terdaftar dalam pendidikan tinggi, tepat di belakang Kanada. Universitas di sini tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga sangat mendorong penelitian dan pengembangan keterampilan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Sementara negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang juga memiliki angka pendaftaran universitas yang tinggi, Israel menonjol karena menumbuhkan semangat startup langsung dari tingkat universitas. 35. Ciri khas sistem pendidikan Israel adalah sekolah-sekolah dibagi berdasarkan agama, Yahudi, Muslim, dan Kristen,
Hal ini cukup langka di negara lain, di mana sistem sekolah umum biasanya sekuler dan non-denominasi. Pembagian ini mencerminkan struktur sosial multi-agama Israel dan pentingnya pendidikan agama dalam berbagai komunitasnya. 36. Tidak seperti kebanyakan negara di dunia, di mana minggu sekolah dimulai pada hari Senin, di Israel, minggu sekolah dimulai pada hari Minggu. Hal ini terkait dengan tradisi Yahudi di mana hari Sabat, hari istirahat, jatuh pada hari Sabtu. Memulai minggu kerja dan sekolah pada hari Minggu memungkinkan orang untuk sepenuhnya menjalankan hari istirahat mereka pada hari Sabtu. 37. Dalam kehidupan sehari-hari, memberi tip di restoran di Israel adalah wajib, biasanya antara 10 hingga 15%. Karena pendapatan staf sangat bergantung pada tip, norma budaya ini berbeda dari banyak negara Eropa atau Asia, di mana pemberian tip seringkali bersifat opsional atau sudah termasuk dalam tagihan. Di Israel, tidak memberikan tip dapat dianggap tidak sopan. 38. Peringatan penting bagi pengunjung Israel adalah menghindari berpetualang ke kawasan alam yang belum dideklarasikan karena resiko ranjau darat sisa konflik masa lalu. Wisatawan juga disarankan untuk berpakaian sopan saat mengunjungi tempat suci untuk menunjukkan rasa hormat terhadap budaya setempat dan praktik keagamaan. Sementara, zona konflik seperti Afghanistan juga menimbulkan resiko ranjau darat. Israel mengeluarkan peringatan yang jelas dan tegas tentang masalah ini. 39. Tahukah Anda bahwa saluran TV kabel pertama untuk anjing di AS dibuat oleh orang Israel? Saluran ini dirancang untuk menghibur dan menenangkan anjing saat pemiliknya pergi. Tidak ada negara lain di dunia yang memiliki saluran televisi khusus untuk hewan peliharaan, menampilkan kreativitas unik dan cinta yang mendalam terhadap hewan di antara orang Israel. 40. Di Ashkelon, para arkeolog menemukan pemakaman anjing kuno terbesar di dunia. Dengan lebih dari 1.400 kerangka anjing Kanaan yang terkubur sejak abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi, ini adalah penemuan arkeologi unik yang menyoroti hubungan historis antara manusia dan anjing. Tidak ada tempat lain yang memiliki pemakaman hewan purba berskala seperti ini. 41. Israel memiliki peraturan yang unik, bahkan dalam detail terkecil. Perangko Israel menggunakan perekat halal yang mematuhi hukum Yahudi, memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mematuhi prinsip-prinsip agama. Selain itu, uang kertas Israel dilengkapi dengan strip logam khusus untuk membantu penyandang tunanetra mengenali nilai nominalnya. Sementara uang kertas untuk kaum tunanetra lazim di negara-negara seperti Kanada atau Uni Eropa. Perangko halal merupakan ciri khas yang unik bagi Israel. 42. Israel dengan bangga menyandang gelar negara dengan museum per kapita terbanyak, dengan sekitar 280 museum yang bervariasi dalam ukuran. Lembaga-lembaga ini mencakup berbagai bidang, mulai dari seni dan arkeologi hingga sains, yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Meskipun negara-negara seperti AS atau Prancis memiliki lebih banyak museum secara keseluruhan, Israel unggul dalam hal rasio populasi, yang mencerminkan apresiasi tinggi negara tersebut terhadap budaya dan sejarah. 43. Di Eilat, di tepi Laut Merah, Israel merupakan rumah bagi satu-satunya museum dan restoran bawah laut di dunia. Meskipun ada beberapa restoran bawah laut seperti di Maladius, menggabungkannya dengan museum bawah laut merupakan konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Tempat ini menawarkan pengalaman bersantap dan penemuan yang unik, yang memungkinkan pengunjung mengagumi dunia bawah laut sambil menikmati makanan mereka. 44. Israel memimpin dunia dalam daur ulang air limbah dengan tingkat daur ulang hingga 90%. Angka ini jauh melampaui Spanyol yang mencapai 20% dan Amerika Serikat yang hanya 1%, yang menyoroti peran perintis Israel dalam pengelolaan air yang efisien dan teknologi penggunaan. Hal ini terutama penting bagi negara yang sebagian besar wilayahnya berupa gurun dan sumber daya airnya terbatas. 45. Prestasi teknologi mengesankan lainnya adalah Rumah Sakit Bawah Tanah SEMI di Haifa. Rumah sakit ini diyakini sebagai rumah sakit bawah tanah terbesar di dunia, dengan 2.000 tempat tidur yang dirancang untuk digunakan pada masa perang atau keadaan darurat lainnya. Tidak ada negara lain yang memiliki rumah sakit bawah tanah berskala seperti ini, menunjukkan kesiapan Israel yang matang dalam menghadapi situasi apapun. 46. Meskipun lebih dari separuh daratan Israel adalah gurun, negara ini memiliki tim ski dan seluncur es Olimpiade.
Hal ini jarang terjadi di negara-negara gurun seperti UAE, yang kondisi iklimnya tidak memungkinkan berkembangnya olahraga musim dingin. Keberadaan tim semacam itu menyoroti semangat Israel dalam mengatasi tantangan dan keberagaman budaya olahraga mereka. 47. Laut Mati terletak di antara Israel dan Yordania, adalah titik terendah di bumi, berada 1.377 kaki, sekitar 420 meter di bawah permukaan laut. Tidak ada tempat lain di dunia yang memiliki titik terendah alami seperti ini, menjadikan Laut Mati keajaiban geologi yang unik dan tujuan wisata yang menarik. 48. Israel adalah satu-satunya negara di dunia dengan lebih banyak pohon saat ini daripada 50 tahun yang lalu, berkat kebijakan lingkungan proaktif yang telah mengubah daerah gurun menjadi kebun buah dan hutan. Sementara banyak negara seperti Brazil berjuang melawan penggundulan hutan yang cepat, Israel merupakan pengecualian yang luar biasa, menunjukkan upaya luar biasa untuk menghijaukan lahan. 49. Batu Elot adalah batu permata biru hijau unik yang hanya ditemukan di Israel, khususnya di wilayah Eyot. Meskipun setiap negara mungkin memiliki permata asli sendiri, batu Eyot merupakan batu unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia, menjadikannya simbol keindahan alam Israel. 50. Israel dengan bangga memegang tingkat donasi ginjal altruistik per kapita tertinggi di dunia, dengan 1.775 donor selama 15 tahun terakhir. Meskipun negara-negara seperti AS memiliki jumlah total yang lebih tinggi, Israel melampaui mereka dalam proporsi populasi, yang mencerminkan rasa kebersamaan dan kasih sayang yang mendalam di antara rakyatnya yang bersedia membantu orang lain yang membutuhkan transplantasi organ. Israel benar-benar negara yang penuh kontras dan keajaiban, dari kekuatan militer hingga inovasi teknologi, dari tradisi keagamaan kuno hingga energi masyarakat modern yang dinamis, setiap aspek Israel menyimpan kisah yang luar biasa. Jika Anda pernah mengunjungi Israel, bagikan pengalaman menarik Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa menarik dan berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya.